Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Matus. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal berbagai jenis tumbuhan. Misalnya ada pohon pisang, pohon bambu, cocor bebek, dan pohon mangga. Tumbuhan mengalami perkembangbiakan. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan alami, ada juga tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan alami adalah proses perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan alami pada tumbuhan dapat terjadi dengan biji, tunas, umbi maupun spora. Nah, pada pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar bagian-bagian biji di samping ini. Biji memiliki beberapa bagian, di antaranya yaitu selimut biji yang berfungsi untuk melindungi biji. Ada juga yang disebut dengan embrio. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Selain itu, ada juga bagian yang disebut kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Anak-anak, tahukah kalian tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan menggunakan biji? Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji diantaranya adalah mangga, jeruk, dan semangka. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang daur hidup tanaman semangka. Coba kalian perhatikan gambar yang menunjukkan daur hidup tanaman semangka di samping ini. Semangka berkembang biak dengan biji. Oleh karena itu, daur hidup tanaman semangka diawali dengan biji. Selanjutnya, biji tumbuh menjadi kecambah. Lalu, semakin hari, kecambah mengalami pertumbuhan, yaitu semakin tinggi dan semakin besar. Selanjutnya, tanaman semangka semakin bertumbuh, menghasilkan daun yang lebih banyak, lalu menghasilkan bunga.
Setelah berbunga, tanaman semangka menghasilkan buah semangka. Di dalam buah semangka terdapat banyak biji semangka. Nah, biji semangka inilah yang kemudian dapat kita tanam kembali untuk menghasilkan semangka yang baru. Anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui daur hidup tanaman semangka. Selanjutnya, tugas kalian yang pertama adalah melengkapi bagan daur hidup semangka pada halaman 155. Setelah melengkapi bagan daur hidup semangka, kalian ceritakan kembali tahapan daur hidup semangka dari biji hingga menjadi buah semangka dalam bentuk video. Anak-anak, selain berkembang biak dengan biji, tumbuhan juga ada yang berkembang biak dengan tunas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Apakah kalian tahu tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan tunas? Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas diantaranya adalah pohon pisang, daun cocor bebek, dan pohon bambu. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu tunas? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya pada tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar pohon pisang dan tunas pisang di samping ini. Di dekat pohon pisang itu terdapat tunas pisang yang kecil-kecil. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tunas pisang ini berasal dari batang yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, coba kalian perhatikan tanaman cocor bebek di samping ini. Cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Coba kalian perhatikan lagi daun cocor bebek di samping ini. Di pinggir daunnya tumbuh tunas daun cocor bebek yang baru. Selain pohon pisang dan cocor bebek, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Coba kalian perhatikan gambar pohon bambu di samping ini. Pada gambar tersebut terlihat tunas pohon bambu tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya dapat digunakan untuk bermain. Pohon bambu dapat digunakan untuk permainan lompat bambu. Pada permainan ini diperlukan kerjasama antar kelompok. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pentingnya bekerja sama. Apakah kalian tahu apa itu bekerja sama? Bekerja sama adalah melakukan sesuatu secara bersama-sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik antar pemain.
Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, kalian sudah mengetahui arti kerjasama dan pentingnya bekerja sama. Selanjutnya, tugas kalian yang kedua adalah menjawab soal-soal di samping ini. Anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang pembagian. Apakah kalian masih ingat apa itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan secara berulang. Contoh, 6 dibagi 3 dapat dikerjakan dengan cara 6 dikurangi 3, hasilnya 3. Lalu 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Nah, jika sudah menghasilkan angka 0, artinya sudah tidak bisa dikurangi lagi. Selanjutnya, kita hitung berapa banyak pengurangan yang kita lakukan untuk menghasilkan angka 0 ini. Pengurangan yang kita lakukan yaitu 1, 2. Jadi kita melakukan pengurangan berulang sebanyak 2 kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan ibu tentang cara mengerjakan soal pembagian menggunakan cara pengurangan berulang, tugas kalian yang ketiga adalah mengerjakan soal-soal pembagian di samping ini menggunakan cara pengurangan berulang sama seperti yang sudah ibu contohkan. Anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya meskipun kita masih belajar secara online. Jangan lupa untuk selalu mematuhi perintah kedua orang tua. Semoga ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.